Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa ini yang putus-putus? Untuk pertemuan keempat ya ini ya. Yang presentasi siapa hari ini? Saya Miss, kelompok 1. Oh ya dah, nanti lanjut presentasi. Terus makalah sama PPT-nya sudah dikirim ke grup ya, siswa? Atau belum? Oh, belum, Miss. Ya, nanti dikirim ya. Oke, Iya. ya, record karena nanti sebagai laporan. Terus nanti ini saya pakai Zoom yang free, nanti kalau sudah selesai nanti join lagi, saya share linknya ya. Oke, Iya, Miss. dimulai saja Mbak Huswa, silahkan sama temennya. Iya. Bentar. Suaranya dengar nggak? Dengar, Vi. Aman. Aman, oke. Tak share screen ya? Iya. Ini share screen Misusi atau kita? Kalian aja. Belum dijadiin host ya, Miss? Oh, nggak bisa, harus dulu Nggak bisa ya. ya? Berarti dari ini ya, Misusi aja ya? Saya belum punya PPT-nya, bentar. Saya jadikan host berarti ya. Via. Ya, tak jadikan host tuh. Siap, Miss. Udah muncul ya? Muncul. Oke. Saya mulai, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Waalaikumsalam. mempresentasikan mengenai tema konsep emosi individual. Kelompok 1 terdiri dari Kuswatun Hasana dengan NIM 211-19005 dan saya sendiri Dwi Ulfiana Rusdiani dengan NIM 211-9012. Apa itu emosi dan suasana hati? Yang pertama itu ada afeksi, adalah kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang meliputi emosi maupun suasana hati. Yang kedua, emosi sendiri adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga, suasana hati atau mood adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Dari emosi dan suasana hati itu meliputi beberapa aspek, ada 12 aspek, saya sebutkan satu-satu. Yang pertama itu ada emosi dasar, kedua suasana hati dasar, 3 fungsi emosi, 4 sumber emosi dan suasana hati, 5 emosi pekerja, 6 teori peristiwa efektif, ke-7 kecerdasan emosional, 8 pengaturan emosi,
9 kepribadian, 10 nilai, 11 mengaitkan kepribadian dan nilai, yang terakhir nilai-nilai internasional. Akan kami jelaskan satu persatu dari 12 aspek tersebut. Yang pertama dari aspek emosi dasar, meliputi amarah, tidak suka, antusias, cemburu, takut, dan lain-lain. Sejumlah penelitian telah mencoba untuk membatasi pada tatanan dasar atau fundamental. Tetapi beberapa berpendapat bahwa tidak masuk akal untuk berpikir dalam istilah emosi dalam tanda kutip dasar. Karena bahkan emosi yang jarang dialami seperti shock yang dapat memberikan efek yang kuat bagi kita. Yang kedua, suasana hati. Terdiri dari afeksi positif. Nah, afeksi positif tersendiri memiliki definisi suasana hati yang terdiri dari emosi-emosi positif. Misalnya bersemangat, kemudian kewaspadaan, atau suasana hati yang sangat gembira. Kemudian afeksi yang negatif mempunyai contoh seperti kecemasan, stres, kemudian kebosanan atau kelesuan. Yang ketiga, fungsi emosi sendiri ada dua, membuat kita tidak berpikir rasional, dan yang kedua menyebabkan kita bersikap tidak etis. Yang keempat, sumber emosi dan suasana hati ini meliputi beberapa hal. Berdasarkan dari kepribadian kita, kemudian hari dalam seminggu dan waktu dalam seminggu itu contohnya kita kuliah dari Senin sampai Kamis, kemudian di hari Jumat dan Sabtu itu dikhususkan untuk mengerjakan tugas. Nah, untuk hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari itu, contohnya di hari Minggu itu kita khususkan untuk rekreasi, atau piknik, atau bisa traveling seperti itu. Jadi dalam seminggu itu kita khususkan satu harinya untuk berrefreshing seperti itu. Kemudian cuaca. Cuaca itu mempengaruhi sumber emosi dan suasana hati karena jika cuacanya misal mendung nih, kita mau pergi, jadi kan kadang moodnya sering berubah tuh, udah hujan nih, jadi mungkin bete, mager, seperti itu. Kalau stres itu sangat mempengaruhi karena untuk melakukan kegiatan pun tidak akan maksimal. Yang aktivitas sosial itu berpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Kemudian tidur itu salah satu hal yang paling paling membuat hati atau emosi itu terkendali. Olahraga juga penting karena membuat tubuh kita menjadi rileks. Dan usia ini rentang dari usia 18 sampai 60 tahun itu emosinya masih bisa terkendali ke negatif. Kemudian kalau yang sekitar 60 sampai 100 itu nanti energinya itu energi yang positif seperti itu. Dan jenis kelamin. Saya sebagai perempuan pastinya mempunyai suasana hati dan emosi yang sangat tinggi karena cewek itu pakai perasaan, sedangkan cowok itu pakai logika. Bisa dilanjut Mbak Kuswa? Oke, yang selanjutnya itu ada emosi pekerja. Di sini yang pertama ada disonansi emosi atau emotional dissonance. Ini dapat sangat berpengaruh, menumpuknya perasaan frustasi, marah, dan tidak suka pada akhirnya dapat berujung pada kelelahan emosi. Yang kedua ada emosi yang dirasakan atau felt emotion, seperti emosi aktual individu. Marah, bahagia itu adalah emosi yang dirasakan. Lalu yang ketiga ada emosi yang ditampilkan atau displayed emotion, yaitu tuntutan oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Namun mereka tidak muncul begitu saja, mereka dipelajari. Sama halnya kebanyakan dari kita mengetahui bahwa kita diharapkan sedih saat pemakaman,
tanpa peduli apakah kita menganggap kematian orang itu sebagai sebuah kehilangan. Yang selanjutnya ada acting permukaan atau subverse acting. Adalah menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon atas peraturan. Seorang pekerja yang tersenyum pada pelanggan meskipun saat itu ia tidak merasa senang adalah acting permukaan, harus bersikap profesional. Yang terakhir ada acting mendalam atau deep acting, mencoba untuk memodifikasi perasaan di dalam diri yang sebenarnya berdasarkan aturan. Seperti penyedia layanan kesehatan mencoba untuk secara murni merasa lebih empati terhadap pasiennya adalah acting yang mendalam. Selanjutnya, yang keenam yaitu teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif atau affective event theory merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja, yang dapat memengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Lingkungan kerja mencangkup semua yang mengelilingi pekerjaan itu, baik ragam tugas dan tingkat ekonomi, tuntutan pekerjaan, serta tuntutan untuk mengekspresikan emosi pekerja. Lingkungan ini dapat menciptakan peristiwa kerja yang mungkin menjengkelkan, menyenangkan, ataupun keduanya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ialah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi, dan mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur. Argumen yang mendukung kecerdasan emosional yaitu yang pertama ada daya tarik intuitif. Intuisi menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Semakin tinggi level kecerdasan emosional, berarti seseorang tersebut akan berkinerja baik dalam pekerjaan. Sebuah tinjauan atas studi mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, kecerdasan emosional secara lemah tetapi secara konsisten positif berkorelasi dengan kinerja. Bahkan setelah para peneliti memperhitungkan kemampuan kognitif, kehati-hatian, dan rasionalitas. Yang ketiga yaitu kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Sebuah studi menyatakan bahwa kecerdasan emosional berdasarkan neurologi dengan cara yang tidak berhubungan dengan ukuran standar kecerdasan. Ada juga bukti bahwa kecerdasan emosional dipengaruhi oleh genetik. Yang selanjutnya mendukung pendapat bahwa kecerdasan emosional mengukur sebuah faktor biologis mendasar yang nyata. Lanjut, Vi. Yang kedelapan yaitu pengaturan emosi. Pengaturan emosi atau emotion regulation merupakan bagian dari literatur kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebagai sebuah konsep terpisah. Riset terkini menyatakan bahwa kemampuan manajemen emosi ialah alat prediksi kuat atas kinerja tugas bagi beberapa pekerjaan dan perilaku kewargaan organisasi. Para peneliti telah mempelajari strategi yang mungkin digunakan orang untuk mengubah emosinya. Salah satu strateginya ialah acting permukaan, acting mendalam, dan teknik lain dalam peraturan emosi adalah pengungkapan. Yang kesembilan yaitu kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan kepada situasi tertentu.
Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi, sehingga jadi ciri khas pribadinya. Yang ke-10 adalah nilai. Nilai-nilai atau value mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Nilai cenderung relatif stabil dan bertahan. Banyak dari nilai-nilai yang kita pegang dibentuk saat kita masih kecil oleh orang tua, guru, teman, dan yang lain. Yang ke-11 adalah mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Ini ada mengaitkannya kecocokan orang dalam pekerjaan. Usaha untuk mencocokkan tuntutan pekerjaan dengan karakteristik kepribadian diartikulasikan paling baik dalam teori kecocokan kepribadian pekerjaan. Sedangkan yang kedua yaitu kecocokan orang dalam organisasi. Kecocokan ini memprediksi kepuasan kerja, komitmen pada organisasi, dan beberapa riset mendapati bahwa kecocokan orang dengan organisasi lebih penting dalam memprediksi perputaran pekerja. Selanjutnya yaitu nilai-nilai internasional. Menurut Gert Hofstede mengembangkan kerangka untuk menganalisa variasi budaya di tiap negara. Ada 5. Yang pertama yaitu power distance atau jarak kekuasaan, menggambarkan derajat seseorang, menerima distribusi perbedaan kekuasaan. Rating tinggi berarti ada perbedaan wewenang dan kuasa yang tinggi antar atasan dan bawahan. Daya ini kurang menolerir kesetaraan. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua itu ada individualisme versus kolektivisme. Individualisme merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Dan kolektivisme sebagai teori dan praktek yang mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan individu sebagai unit yang mendasarkan pada kepedulian politik, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu masculinity versus femininity atau kejantanan versus kewantaan, menggambarkan taraf sebuah budaya menghargai aspek pencapaian, kuasa, kendali, dan wanita dengan pria dipandang memiliki peran terpisah. Yang keempat yaitu uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Derajat sebuah negara mengutamakan situasi yang terstruktur, menghindari ketidakpastian dan ambigu, serta memiliki banyak aturan atau hukum. Yang terakhir yaitu long term versus short term, atau jangka pendek versus jangka panjang. Orang-orang jenis long term cenderung melihat masa depan dan menghargai ketekunan, serta kegigihan. Orang-orang jenis short term lebih menerima perubahan dan kurang-kurang mengajukan komitmen. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Boleh untuk masukan kritik dan sarannya, Miss. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau bertanya. Temannya ditawarin dulu via siswa ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Semoga kita Ini ada bisa suara menjawab. musik ini di mana? Kurang tahu, Miss. Yo, silakan yang lain mau tanya.
Saya mau tanyakan. Saya tanya, Miss. Ya, Rizka, silakan. Silahkan, Rizka. Ya. Bagaimana menurut Fia dan Huswa terhadap seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosi di suatu organisasi ataupun di Gimana? Bisa diulang? Ada suara itu musiknya. Ini yang suara musik siapa ya? Atau Diva bisa ya? di-unmute secara otomatis via kan host. Dilihat aja tuh yang belum unmute. Ya, saya ulangi pertanyaannya, bagaimana menurut kalian terhadap seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosi atau suasana hati di organisasi ataupun di tempat kerja? Terima kasih. Ya, Ya, yang lain mau dijawab dulu apa nunggu yang lain? nunggu yang lain nggak apa-apa. Yang lain silakan, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau belum ada dijawab dulu enggak, Bapak? Oke, Miss. Saya jawab dulu ya. Ya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara untuk mengendalikan emosi di suatu organisasi. Saya lagi sedang bekerja juga di sebuah organisasi kecil, sharing pengalaman juga bagaimana cara untuk mengendalikan emosi. Saya sendiri yang merasakan, salah satunya dengan cara melihat lingkungan kita, mulai dari usia, kemudian latar belakang seseorang tersebut dalam kelompok, kemudian dari mungkin cara berpikirnya atau cara penyampaiannya ke kita, terus dari karakter atau sifat bawaannya dari seseorang yang bicara dengan kita. Jadi cara untuk mengendalikan diri kita sendiri di dalam organisasi, mesti cara mengendalikan emosi itu kita lebih bahasa Jawanya lebih ini lebih legowo gitu. Jadi misal ada kita saling menyampaikan pendapat terhadap teman kerja. Kemudian yang dari sana ada pendapat seperti ini, kemudian punya tanggapan saya tidak terima, kemudian kita emosi. Nah, cara pengendaliannya itu kita apa ini? atau salah nih? Persyaratan. Kira-kira. Ya. Oke. Berdua ini jadi satu dah ya. Oke, makasih ya, Mbak ya. Ya. Salam. Lanjut ya, Miss. Oh iya, lanjut. Saya belum tahu, sorry. Ya, nggak apa. Kemudian tadi kan sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kemudian diri kita sendiri emosi nih. Kita mengendalikannya dengan cara, oh ya udahlah, di sini kan saya juga mungkin saya masih muda, kemudian kita menyesuaikan diri dengan usia, lingkungan, kemudian apa ya lebih hatinya, suasana hatinya lebih dikendalikan seperti itu, Miss. Contohnya, kalau dari saya itu. Di Kuswa mungkin bisa menambahi. Ya, kalau untuk mengontrol emosi ini ya, jadi harus ada di ini materi emosi pekerja, itu emosi yang ditampilkan. Jadi harusnya untuk emosi itu enggak semuanya harus ditampilkan ya menurut saya. Jadi kalau misal kita sedang emosi, kita harus menyadari dampak yang bisa ditimbulkan apa saja jika kita sampai menampilkan emosi kita di dalam organisasi atau pekerjaan tersebut. Lalu harus menerima keadaan juga. Jadi tidak semua emosi, mungkin yang emosi yang kayak hanya pribadi gitu, berbau pribadi, tidak harus ditampilkan. Karena itu nanti juga bisa berakibat ke organisasinya tersebut, gitu, akan bawa efek buruk, baik untuk diri sendiri atau organisasi yang dijalankan. Itu. Ya, tidak boleh melampiaskan juga emosinya di dalam pekerjaan, jadi harus profesional seperti itu.
Gitu, Miss, jawaban dari kita. Oke, ya nanti saya tambahin. Sudah dijawab ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ini nanti 9 menit akan selesai ya. Oke, tadi pertanyaan dari Rizka. Tadi udah dijawab sama sama Pia dan juga Huswa. Tema hari ini kita tentang suasana hati dan emosi ya, Huswa ya. Sama Pia ya. Jadi yang namanya sebuah perilaku organisasi itu adalah perilaku pribadi kita. Kita terapkan dalam sebuah organisasi. Nah, apa sih yang perlu kita perbuat? Apa sih yang perlu tidak diperbuat? Nah, di situ banyak teori yang kita akan bahas nantinya. Tujuannya apa? Yaitu ada nanti dalam sebuah organisasi yang kalian ikuti itu memang terjadi dengan harmonis, tidak ada lagi kata selek, tidak lagi kata istilahnya salah paham dan sebagainya. Itulah tujuannya kita belajar perilaku organisasi. Nah, terus pertanyaannya Rizka, bagaimana kalau ada seorang yang emosi ya tadi Rizka di dalam sebuah organisasi ya. Nah, kita lihat levelnya dalam level memang dia sebagai anggota atau seorang pimpinan. Orang itu mungkin tadi sudah lengkap materinya Via dan Huswa ya. Di situ ada ritme usia. Kalau seusia kalian mungkin bahasanya usia yang sekarang kan darah muda ya bahasanya ya. Memang emosi itu susah dikendalikan atau mungkin memang labil bahasanya ya. Nah, tapi kan di mana kalian sudah memasuki level yang mahasiswa itu memang harus bisa istilahnya mengatur emosi. Oh, kalau saya nanti seperti ini di dalam sebuah organisasi atau di publik umum itu bagus nggak ya? Jadi, tapi kan sometimes namanya orang emosi itu tidak terkendali dan kadang dia spontanitas itu ya. Satu, kita misalnya sebagai timnya, kita pahami dulu. Oh ya udah, kejadiannya apa sih kok dia sampai seperti itu? Kita cari reason-nya. Kalau memang reason-nya itu mendasar dan memang itu reason-nya benar, maksudnya benar itu bahasanya oh ya benar. Lantas nesu, misalnya level pimpinan orang anak banyak nggak ada yang benar atau bagaimana, kita perlu istilahnya memahami dalam hal reason, kenapa dia melakukan seperti itu, kenapa dia sampai emosi. Apakah terjadi kesalahpahaman, ataukah memang terjadi apa istilahnya tadi itu pelancangan prosedur atau apa. Jadi dengan reason yang memang menurut kita, oh ya memang benar kok, pantas emosi orang memang kita salah kok bahasanya seperti itu. Jadi kita lihat. Tapi kalau memang tadi emosinya tanpa sebab dan memang dia hanya istilahnya apa ya, emosi yang memang tanpa sebab itu yang tidak berdasar dan memang kita tahu kamu itu salah dengan melakukan seperti itu, ya kita sebagai satu. Misal levelnya kita sebagai seorang pimpinan, kita kasih tahu. Jangan seperti itu lagi, dipanggil, ditanya, kenapa kok tadi seperti itu? Bisa jadi dampak seseorang emosi itu banyak sekali faktornya. Entah tadi dari rumah memang, yang tadi ya itu ya udah nggak mood duluan, punya masih muda bertengkar sama pacarnya, atau mungkin tadi di jalan kehujanan, atau mungkin di jalan terjadi something yang bikin dia nggak mood. Nah, level seorang pimpinan yang bijak udah dipanggil, kok kamu bisa melakukan seperti ini tadi, kenapa? Apakah ada yang menjadikan faktor atau bagaimana? Nah, kalau di lingkungan memang kita sebagai antar temennya, nah ngopo to kowe iki kok emosi, nah boleh kita istilahnya mengingatkan atau mungkin udah tenang, sabar atau gitu. Jadi orang seperti itu kan lagi pada kondisi memang dia tidak stabil ya. Jadi diredam dulu, dibiarin aja dulu, baru nanti kenapa toh seperti itu. Tapi sometimes orang itu akan membiarkan. Kenapa sampai terkadang di dalam organisasi itu membiarkan memang ini emosi jaga. Karena mungkin sudah terbiasa. Tapi kan kalau level kita memang seorang bawahan dan itu memang benar yang mendasari emosinya seperti apa ya, kita harus introspeksi diri. Oh, saya memang kerja ini salah kok. Ya diperbaiki. Jangan terus akhirnya bodoh amat lah. Orang ini juga seperti itu, biasa ngamuk-ngamuk. Jangan. Nanti yang ada, level kinerja kalian lah yang menurun. Dengan kecuekan kalian, pimpinannya suka nesu-nesu, karena memang harus biasa kok. Jangan. Tapi ya memang kita melihat reason dari emosi itu apa sih? Alasannya apa sih? Mendasar enggak? Kalau enggak ya boleh kita cuek.
Tapi kalau memang mendasar, oh ya benar nesu orang kinerja kita jelek, ya kita harus perbaiki seperti itu ya. Jadi level misal di pimpinan BEM, masa kalian di BEM organisasi kalian, ya nah emang ketua BEM itu karena memang satu kita sudah rapat sudah ini kok tetap aja salah dan apa ya kita sadari oh ya benar oh memang kita kinerja timnya seperti ini. Yaudah yuk kita semangat lagi. Oke maaf Risa kita salah misalnya sebagai ini saya kasih contoh sebagai contoh kecilnya di BEM ya yang ada yang kalian sebagian besar itu mengikuti. Oh yaudah nanti kita ini aja, udah nggak usah emosi, kita minta maaf memang seperti ini. Harusnya dia meredam. Jadi, tapi kalau emosinya tidak mendasar dan memang dia anggota, maksudnya salah satu anggota BEM dia marah, ya udah dibiarin aja dulu. Habis ditanya, kenapa toh tadi kok kamu emosi, kenapa toh ini? Nah, setelah itu baru ditanya. Jangan pas emosi itu kadang kita akhirnya, oh ini apa? Nah, akhirnya dia masih labil, terus maksudnya belum stabil emosinya, kita kasih pengarahan yang dia nggak terima, akhirnya nanti berantem. Jadi kita harus bisa melihat level emosinya itu di organisasi seperti apakah. Nah, level di organisasi yang memang BEM atau organisasi kalian yang sudah kalian bentuk itu kan organisasi yang memang kita bisa mengingatkan kapanpun itu karena teman kita sendiri. Tapi kalau udah levelnya profesional, ya kita melihat risknya dia seperti apa dan level yang emosi itu siapa. Seperti itu ya Rizka ya. Jadi banyak hal kita lihat dari sisi mana sih? Kita lihat dari sisi pimpinan. Oh, anak ada yang emosi. Kenapa? Oh, ternyata memang benar kok seperti ini. Oh ya udah, wajar dia emosi. Terus level bawahan. Oh, kenapa pimpinannya emosi? Oh, seperti ini teman kinerja kita nggak bagus kok. Seperti ini kita udah ditegur berapa kali kita masih aja. Ya kita memang harus perbaiki. Seperti itu ya. Jadi kita lihat dari sisi mana ini emosi tiba-tiba muncul, reasonnya apa sih, terus siapa sih yang emosi, seperti itu ya. Jadi kita harus memang PR terberat kita menjalani sebuah organisasi, yaitu tadi ya, kita harus mengerti, kita harus memahami lingkungan kita tuh gimana sih, teman-teman kita karakternya di mana, bagaimana sih. Jadi akhirnya enak kalau sudah saling memahami. Itu ya, Rizka ya. Ya, Miss paham. Terima kasih, Miss. Ya, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, cukup ya. Ini tinggal 1 menit. Kalau cukup ya saya close. Intinya, mata kuliah perilaku organisasi sudah saya tekankan dari awal. Ini kalian belajar tentang perilaku kalian sendiri yang kalian cocokkan dengan teori dan kalian praktekkan kepada kenyataannya. Jadi saya yakin masalah emosi pekerja seperti apa, terus mengatur emosi seperti apa, suasana hati seperti apa, kalian sendiri sudah pernah merasakan dan hampir mungkin setiap saat kalian tahu itu, oh saat kerja saya lagi kondisi nggak mood, apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan mood saya. Kalau saya pasti yaitu tadi saya mencari sesuatu yang apa sih yang bisa membuat mengembalikan mood saya. Misal saya nggak ada di ruangan saya, berarti saya kemana ya? Ke perpus, saya jalan kemana ya? Nah, begitu juga kalian di tempat kerja, oh saya coba keluar, mencari udara, merefreshkan. Sambil mengingat-ingat, kenapa ya kok saya seperti ini, nggak mood emosi ya, sambil seperti itu. Toh semuanya fine-fine aja. Nah, jadi kalau kita untuk menjaga suasana hati kita ya seperti itu. Jangan sampai intinya satu di dalam sebuah organisasi yang memang menurut kita profesional, kita harus profesional. Gitu. Jadi jangan sampai kita menunjukkan ketidakprofesionalan kita. Jadi saat kita masuk suasana hatinya nggak enak ya coba dibangkitkan biar kembali enak seperti apa. Jangan sampai orang lain menerima dampak suasana hati kita yang tidak enak. Seperti itu. Walaupun saya juga sampai saat ini masih belajar sama kayak kalian bagaimana mengatur suasana hati yang baik. Contoh tadi kayak saya ngajar semester 1 ya kelas B. Saya tanya mereka videonya close semua. Saya tanya nggak ada yang jawab. Itu pun akhirnya membuat suasana hati saya lagi janjian ngurung-ngurung ya. Akhirnya dengan nada saya yang nggak tinggi tapi agak ini dengar nggak ya? Ya udah